Halo, selamat pagi. Nah, di video ini kita akan belajar bersama tentang strategi pemasaran dan promosi toko serba 35000. Jadi kita akan berfokus pada optimalisasi digital sambil kita tetap mempertahankan sentuhan personal. Tujuannya adalah untuk menjangkau target pasar yang luas, tentunya dengan harga terjangkau. Nah, kata-kata harga terjangkau biasanya itu terkesan murahan. Nah, ini bukan sekedar murahan sih. Jadi saya kasih contoh ya, misalkan ini ada toko A sama toko B. Jadi ada dua toko, dia menjual barang, misalkan ini ya, 30.000. Jadi toko A menjual barang 30.000, sedangkan toko B sama di harga 30.000. Nah, ini pasti ada perbedaan. Perbedaannya di toko A menjual barang di harga 30.000, tapi barangnya itu lebih besar dan modelnya lebih menarik atau lebih ke modern ya, lebih simple, lebih modern, dan kualitasnya bagus, ketika dipakai nyaman. Sedangkan di toko B, dia juga menjual barang di harga 30.000, tapi barangnya mungkin ukurannya lebih kecil, ketika dipakai tidak nyaman dan modelnya model kuno. Nah, ini bisa jadi perbandingan. Kalau kita bisa menjual barang dengan harga terjangkau atau harga murah, tapi kualitasnya bagus, modelnya menarik atau modern, dan kita lihat modelnya dilihat itu enak, lebih stylish, lebih nyaman dipakai. Nah, ini nggak jadi masalah, meskipun kita dapat margin keuntungan itu lebih minim. Yang penting kita bisa mendatangkan banyak pengunjung atau barang kita cepat laku. Nah, selanjutnya pemasaran digital yang agresif. Kenapa ini agresif? Pilar utama strategi ini adalah pemasaran digital, konten visual menarik, live, iklan bertarget, memanfaatkan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau calon pelanggan potensial. Kemitraan dengan influencer lokal. Jadi kita bekerja sama dengan influencer atau konten kreator ya, yang memiliki audiens relevan dan loyal. Mereka dapat mereview produk, membuat konten kreatif, atau mengumumkan promosi toko. Nah, berbicara tentang konten visual menarik, memang kalau kita membuat video nggak harus video asal-asalan ya. Kalau bisa kita membuat video konten itu memang harus real, harus nyata, dan harus fokus pada tujuan atau fokus pada objek. Kalau kita membuat video tentang pengenalan barang-barang atau membuat review produk, harus lebih detail dan rinci produknya itu, bahannya, kualitas jahitan, harganya. Nah, kalau kita membuat video untuk toko, kan ini harus kelihatan semua, dari desain toko tersebut, dari display toko tersebut, harus lebih menarik, supaya nanti penonton itu lebih enak kalau kita menonton video ini. Oh, ini barangnya banyak sekali pilihannya, oh videonya bagus-bagus. Meskipun barangnya biasa, ya penting kualitas videonya itu harus berkualitas. Terus live, kalau live memang harus pasti ya, di tahun 2025-2026 kita memang harus live memperkenalkan produk-produk kita atau memperkenalkan toko-toko kita ya, biar banyak yang orang nggak tahu menjadi tahu. Terus apalagi tadi influencer, kita memang harus kerjasama sama influencer atau konten kreator supaya toko kita banyak dikenal. Oke, selanjutnya tampilan toko menarik. Terus ada papan informasi jelas. Jadi menampilkan informasi harga dan promosi dengan jelas. Kalau kita menampilkan harga, kalau bisa memang harus lebih jelas, karena kadang pengunjung nggak tahu sih. Misalkan ini ada diskon 10%, diskon 20%, bahkan 50%. Nah, coba tampilkan dengan jelas, atau di setiap rak itu ada keterangan diskon. Terus selain itu juga harga. Harga kadang kan kalau di toko serba murah itu nggak semuanya 35.000, tapi ada yang 25.000, ada yang 45.000. Nah, ini harus dikasih dengan jelas. Kadang kan mereka salah paham. Ketika kita ambil barang, oh ini barangnya kok bagus, ada gamis, ada apa ini manci atau wajan. Ternyata ketika kita ke kasir, harganya bukan 35.000, tapi 45.000, 60.000. Nah, ini kan menjadi salah paham loh, padahal tulisannya serba 35.000. Nah, artinya kita harus menampilkan informasi dengan jelas tentang harga tersebut. Lalu promosi khusus, harga diskon spesial, terus ada event musiman. Kalau event musiman itu mengadakan promosi khusus di tanggal merah atau di tanggal-tanggal tertentu ya, misalkan weekend kita mengadakan hari Minggu promosi khusus
Misalkan biasanya itu dijual 35, nah itu berhubung ada event-event tertentu dijual di harga 30 atau 25. Dan ini nanti kan menjadi rame, banyak pengunjung, mereka banyak datang. Oh ini hari ini ternyata ada promo besar-besaran di hari weekend atau di tanggal merah. Terus apalagi ya, program loyalitas. Ini memberikan apa ini? Kalau program loyalitas memberikan kartu atau poin yang dapat ditukar. Nah, biasanya itu berlaku pada toko-toko besar atau mall ya. Mereka sering menanyakan ketika kita sedang belanja ini ya, ada membernya? Ada membernya enggak? Sudah punya member atau belum? Nah, kenapa enggak diterapkan di toko-toko kecil juga? Kita harus mengikuti para jejak-jejak yang sudah berhasil atau sukses itu. Kita menerapkan kalau bisa ada yang namanya member, atau mungkin dari member tersebut kita mendapatkan poin. Oh, ternyata dia sering belanja di sini. Kalau kita punya kartu member, mungkin bisa jadi nanti dapat diskon atau potongan harga. Selanjutnya, suasana ramah dan nyaman. Dan ini memang terlihat sepele sih. Kalau kita datang ke mall-mall dengan pakaian yang rapi, kelihatan oh ini orang menengah ke atas ya, dilayani dengan baik. Tapi kalau yang datang orang-orang biasa dicuekin, ini kan nggak baik. Kalau bisa kita melayani semua kalangan. Jadi meskipun dia orang biasa atau orang punya atau orang mampu, kita layani sepenuh hati dengan ramah, dengan mudah senyum. Nah ini kan juga mempengaruhi penjualan dan membuat para pengunjung itu suka datang ke tempat kita. Nah dengan kita menerapkan strategi tersebut, toko kita bisa menjadi ramai dan banyak pengunjung. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk Anda semua. Terima kasih.